Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Pak Warta kembali menjumpai kalian di video pembelajaran secara online. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Baiklah, sebelum kita memulai materi kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oh iya anak-anak pintar, jangan lupa ya untuk subscribe, like, share, dan komen videonya ya. Terima kasih. Anak-anak pintar, apakah kalian masih ingat mengenai hak dan kewajiban? Hak dan kewajiban selalu melekat pada diri seseorang di setiap tempat dan segala suasana. Hak dan kewajiban tersebut juga dilakukan terhadap hewan peliharaan. Apakah kalian punya hewan peliharaan? Dan apa yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita itu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita baca bersama-sama cerita mengenai Dayu dan hewan peliharaannya. Judulnya Dayu dan si Mungil. Sudah sejak lama, Dayu ingin punya hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu, ibu berjanji, Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang, Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore, kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberinya nama si Mungil, sesuai dengan tubuh mungilnya. Benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si Mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari, Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si Mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si Mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si Mungil. Dayu pun menjalankannya dengan senang hati. Ia sayang pada si Mungil. Dayu tahu ia harus memberi hak si Mungil untuk hidup terurus, nyaman, dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara hewan. Dayu pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus kebutuhan si Mungil. Setelah kita membaca cerita tersebut, sekarang mari kita mengeksplorasi ceritanya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama. Hewan apa yang dipelihara oleh Dayu? Kalian masih ingat hewan apa yang dipelihara oleh Dayu? Ya, betul. Hewan peliharaan Dayu adalah seekor kucing yang diberi nama si Mungil. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana perasaan Dayu ketika memelihara hewan peliharaan? Tentu saja, Dayu merasa senang sekali ketika ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Karena memang dari awal Dayu sudah menginginkan hal tersebut. Pertanyaan selanjutnya. Apa yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaannya? Jawabannya, Dayu memberi makan, membersihkan kotoran, dan membersihkan keranjang tidur si Mungil. Apakah Dayu sudah mendapatkan haknya? Ya, Dayu sudah mendapatkan haknya terhadap hewan, yaitu dengan memelihara kucing. Dia bisa bermain-main dengan kucing itu. Lalu,
Apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya? Dayu melaksanakan kewajibannya dengan memberi makan, membersihkan kotoran, dan membersihkan keranjang tidur si mungil. Apakah Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Jawabannya, sudah. Dayu mendapatkan haknya untuk memelihara kucing dan melaksanakan kewajibannya, yaitu memberi makan, membersihkan kotoran, dan membersihkan keranjang tidur si mungil. Artinya, ketika dia diberikan hak untuk memelihara hewan, maka dia melaksanakan kewajibannya untuk menjaga hewan tersebut. Anak-anak pintar, ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita wajib merawatnya. Jika kita merawatnya dengan baik, hal ini akan membuat hewan peliharaan kita menjadi sehat. Misalnya, dengan memberinya makan, membersihkan badannya, memberikan tempat yang bersih, mengobatinya jika sakit, dan menyayanginya. Bisa kita bayangkan, jika hewan peliharaan kita kotor, pasti akan mengganggu lingkungan. Saatnya kalian mengerjakan tugas. Tulislah hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan pada tabel berikut ini. Silahkan kalian tuliskan hak kamu ketika memelihara hewan. Kalian tuliskan di kolom hak, di kolom sebelah kiri. Kemudian kalian tuliskan juga kewajiban kalian ketika memelihara hewan. Kalian tuliskan di kolom sebelah kanan. Ada 5 kolom yang harus kalian isi, artinya kalian tuliskan 5 hak kalian terhadap hewan dan 5 kewajiban kalian terhadap hewan. Selamat mengerjakan. Selanjutnya, ayo kita berkreasi. Sekarang, amati gambar mozaik berikut ini. Mungkin kalian bertanya, apa itu mozaik? Kemudian, bagaimana cara membuatnya? Dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat mozaik? Sekarang mari kita simak penjelasan berikut. Mozaik merupakan karya seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi. Mozaik ini menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau utuh, misalkan biji-bijian. Ingat di sini, kuncinya adalah keping-keping yang dipotong-potong atau bisa juga utuh, misalnya biji-bijian. Teknik membuatnya dengan ditempel lem pada bidang datar. Bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mozaik antara lain kertas tebal, daun, biji-bijian, kepingan kaca, pecahan keramik, dan lain sebagainya. Pada umumnya, mozaik tidak diwarnai. Pembuatan mozaik mengkreasikan komposisi warna dari bahan-bahan yang ditempel. Berikut ini adalah langkah-langkah pembuatan mozaik. Langkah yang pertama, gambar pola seekor hewan di kertas gambar. Jika kalian akan membuat mozaik dengan tema hewan, maka langkah pertama yang akan kalian buat adalah menggambar seekor hewan di kertas gambar. Atau boleh juga kalian menggambar gambar apapun sesuai tema yang kalian angkat. Yang penting, langkah pertama adalah menggambarnya di kertas gambar. Langkah yang kedua yaitu berilah lem pada bidang gambar. Setelah kalian selesai menggambar hewannya, kalian oleskan lem di gambar hewan tersebut. Langkah selanjutnya, tempelkan biji-bijian dengan rapi. Hal ini jika kalian menggunakan biji-bijian sebagai bahannya. Begitupun halnya ketika kalian menggunakan serpihan-serpihan kaca atau potongan-potongan keramik. Kalian juga harus menempelkan keramik-keramik tersebut dengan rapi. Selanjutnya, jangan lupa
perhatikan komposisi warnanya. Hal ini dimaksudkan untuk membedakan bagian-bagian tubuh dari hewan yang kalian buat tersebut. Hal ini juga dimaksudkan agar gambar terlihat menarik dan indah untuk dipandang. Tugas selanjutnya, buatlah sebuah mozaik dengan tema hewan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kalian. Silahkan kalian buatlah sebuah mozaik temanya hewan. Kalian boleh menggambar hewan apa saja dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kalian. Kalian bisa menggunakan guntingan-guntingan kertas origami, kalian juga bisa menggunakan biji-bijian, atau kalian juga bisa menggunakan pecahan-pecahan barang apapun. Silahkan kalian kreasikan sebagus mungkin. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi kita kali ini. Pak Warta ingatkan kembali kepada kalian, laksanakanlah kewajiban kita kepada hewan peliharaan yang kita rawat di rumah. Akhir kata dari Pak Warta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.